Pemberkatan dan pemercikan air suci dalam liturgi Katolik. Pemazmur berkata, "Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku akan menjadi bersih." Saudara sekalian, air suci adalah bagian penting dari kehidupan liturgi Katolik, sehingga tidak heran jika banyak umat Katolik merasa senang dan puas setiap kali tetes air suci menyentuh mereka. Istilah air suci sering dianggap biasa, karena banyak orang Katolik sudah mengenalnya sejak kecil dan menerimanya sepanjang hidup mereka. Sayangnya, kita kadang lupa bahwa tidak semua anggota gereja dibesarkan sebagai Katolik. Oleh karena itu, beberapa orang yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda menganggap ritus pemberkatan dan pemercikan air suci sebagai penyembahan berhala, dan berpendapat bahwa air suci adalah penemuan gereja, padahal ada rujukan Alkitab yang membuktikan keberadaan dan efeknya. Air suci awalnya muncul dari sakramen baptis, untuk mengingatkan kita tentang pentingnya sakramen ini yang membuat kita menjadi ciptaan baru dan bagian dari tubuh Kristus. Air suci terdiri dari dua elemen, air dan garam. Air melambangkan kehidupan, penyucian, dan pembebasan. Menurut Katekismus Gereja Katolik, simbolisme air menandakan tindakan Roh Kudus dalam baptisan. Karena setelah Roh Kudus dipanggil, air menjadi tanda sakramental yang efektif dari kelahiran baru. Sebagaimana kelahiran pertama kita terjadi dalam air, begitu pula air baptisan sungguh menandakan bahwa kelahiran kita dalam kehidupan ilahi diberikan oleh Roh Kudus. Seperti oleh satu roh kita, semua dibaptis. Begitu pula kita diberi minum dari satu roh. Kudus juga digambarkan sebagai air hidup yang memancar dari Kristus yang disalibkan, sebagai sumber yang mengalir dalam diri kita menuju kehidupan kekal. Garam di sisi lain melambangkan rasa, perlindungan, keramahan, persahabatan, penyembuhan, dan ketidakrusakan spiritual. Sepanjang sejarah, garam digunakan sebagai simbol kesetiaan, ketetapan, dan penyucian. Di Israel kuno, garam dihasilkan dengan menuangkan air laut ke dalam lubang dan membiarkan airnya menguap, hingga yang tersisa hanya garam. Saat itu, garam sangat berharga, sehingga pantas untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagai tanda perjanjian, garam juga merupakan komoditas penting yang digunakan dalam pengawetan, perdagangan, dan sebagai upah para prajurit di Kekaisaran Romawi kuno. Dari sinilah kata gaji salary berasal, yang dalam bahasa Latin disebut salarium, dari kata sel yang berarti garam. Karena itu, garam dianggap sebagai semacam uang yang digunakan untuk memberi upah para prajurit. Dalam air suci, seperti yang dicatat dalam Sakramentarium Gelasian pada abad ke-6, baik garam maupun air secara tradisional diberkati sebelum dicampur. Doa khusus diucapkan atas air dan garam untuk membuat kombinasi keduanya menjadi sakramental, yaitu tanda suci yang menyerupai sakramen. Perbedaan antara 7 sakramen dan sakramentali adalah bahwa Kristus memberikan sakramen secara langsung, sedangkan sakramentali diberikan secara tidak langsung melalui gereja untuk membangun iman umat beriman. Ritus pemberkatan dan pemercikan air diatur dengan jelas dalam lampiran kedua dari Misale Romawi saat ini. Menurut petunjuk, ritus ini dapat dilaksanakan dari waktu ke waktu di semua gereja dan kapel. Pada hari Minggu, terutama pada masa Paskah, bahkan dalam misa yang diadakan pada Sabtu malam sebagai kenangan akan baptisan. Jika ritus ini dirayakan selama misa, ia menggantikan tindakan tobat biasa di awal misa. Dalam beberapa kasus, garam juga dapat diberkati jika keadaan atau kebiasaan di tempat tersebut mengharuskannya. Garam dimasukkan ke dalam ritus untuk menghilangkan ketidakmurnian, meredakan nafsu yang berlebihan, dan menolak serangan musuh. Penambahan garam ini mengingatkan pada mukjizat Nabi Elisa yang atas perintah Tuhan melemparkan garam ke dalam air di Jericho yang tidak sehat untuk menjadikannya baik. Penggunaan air suci sebagai sakramental dalam baptisan, eksorsisme, pada campuran abu palma, dalam beberapa misa sepanjang tahun liturgi, dalam kunjungan kepada orang sakit, pemberkatan orang dan benda, serta pada saat memasuki atau keluar dari gereja, adalah hal umum.
Kuasa untuk memberkati air suci diberikan hanya kepada pelayan yang ditahbiskan imam dan diakon. Efektivitas air suci tidak berasal dari imam, tetapi melalui doa pemberkatan gereja, sebuah kuasa yang berasal dari Kristus sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.